risiko bahwa vokal atau suara itu akan hilang, bagaimana rasanya saat itu? Sementara Anda sendiri sebetulnya menyadari bahwa Anda seorang yang talkative. Iya. Perasaan saat itu seperti apa? Kalau waktu disampaikan resiko sih marah ya. Oke. Kayak, masa sih gitu. Denial juga. Oke. Nah saat ini, apakah Mbak Mita merasa perlu untuk sedikit ngerem cara komunikasi verbal yang terlalu aktif? Merasa Harus. perlu nggak? Harus memang karena by situation. Oke. Anda bisa lakukan dengan mengubah huruf A. Oh gitu. Semua huruf A Anda itu terbuka, Mbak. Oh, iya ya. Jadi selain terapi pengobatan dan terapi, Anda bisa lakukan terapi tulisan. Halo Grafo Lovers, setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Dalam hidup ini terkadang kita mengalami cobaan. Tentu kita akan berusaha dengan segenap kemampuan agar bisa melewati cobaan tersebut. Kalau kita mengalami sakit misalnya, tentu kita akan berusaha untuk sembuh dengan pertolongan medis dan semangat dalam diri kita. Seperti tamu saya hari ini, beliau adalah seorang survivor kanker. Ia telah berhasil mengatasi penyakit kanker dan dinyatakan bebas dari kanker setelah menjalani pengobatan. Tentu bukan hal mudah dan butuh perjuangan yang panjang agar bisa sembuh. Saya sambut Mbak Mita Dewiyanti Hardo. Halo Mbak Mita, apa kabar? Terima kasih ya sampai di sini ya. Iya, terima kasih juga sudah diundang buat bisa ngobrol-ngobrol. Sebelum kita mengetahui perjuangan Mbak Mita Hardo mengatasi kanker yang pernah dialaminya, kita simak profilnya berikut ini. Mita Dewiyanti Hardo, wanita pantang menyerah yang kerap dipanggil Mita Hardo, saat ini lebih banyak berkecimpung sebagai Associate Managing Director dari Mami Hardo Traditional Wedding. Di balik sukses karir yang telah ia sandang, lulusan Monash University Australia ini ternyata adalah seorang survivor kanker. Penyakit ganas ini sempat membuatnya menepi dari segala macam aktivitas saat proses penyembuhan. Sikap pantang menyerah saat menjalani pengobatan dan selalu berpikiran positif membuatnya terbebas dari penyakit mematikan ini. Bagaimana suka duka seorang Mita Hardo untuk sembuh dari penyakit kanker yang ia derita? Bagaimana Mita mengelola aktivitas pasca sakit kanker? Selengkapnya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Halo Mbak Mit. Halo. Terima kasih sekali lagi sudah sampai di sini. Sama-sama. Apa kabarnya? Baik, kabarnya. Sudah lebih sehat? Sudah, alhamdulillah. Oke. Ya. Aku kaget sebetulnya mendengar Mbak Mita agak berubah akhir-akhir ini, terutama ketika aku menelpon Mbak Mita. Oh iya ya. Ya, karena dulu yang aku kenal Mbak Mita suaranya beda. Ya betul. Ya. Apa sih yang terjadi? Jadi gini, kalau apa yang terjadi itu langsung straightforward ke jawabannya. Saya itu kena namanya tumor paraganglioma yang menjadi ganas atau disebut kanker paraganglioma. Apa ya itu? Saya jarang mendengar itu ya. Iya, jadi dia salah satu jenis tumor yang sangat langka. Dia munculnya itu kalau di kasus saya, dia sebenarnya di area sekitar sini ya. Jadi kayak di belakang leher, di dalam banget. Nah, kalau di kasus saya itu ternyata dia itu munculnya dari saraf. Dari saraf. Dan saraf itu namanya salah satu saraf yang namanya saraf vagus. Saraf vagus itu kebetulan yang in charge buat secara tidak sadar mengatur gimana kita cara menelan, gimana pita suara bekerja, dan juga sebenarnya ada juga saraf yang terkena masa tumor saya itu tadinya itu adalah saraf yang mengatur mata kanan supaya bisa melek gitu. Sebenarnya jadi areanya tuh cukup lebar, tapi yang benar-benar terpaksa harus diambil untuk membersihkan dari cancerous massa itu adalah saraf vagus ini. Nah, yang kalau terkait suara,
Sarafagus itu kenapa suara saya berubah? Yeah. Sarafagus itu mengatur pita suara kita. Yeah. Pita suara tuh ada bentuknya dia gini. Jadi dia kan kanan kiri. Yeah. Nah, saya di sisi kanan karena sarafnya diambil, saraf kanannya itu lumpuh. Jadi dia itu paralyzed, jadi dia tidak berfungsi. Sehingga dengan sisa suaranya, makanya suaranya tuh kayak tidak seperti dulu ya, karena sarafnya diambil, sehingga untuk berbicara kira terdevelop suara baru ini juga dengan latihan-latihan dan ada suara operasi baru juga ya. Oke. Jadi gitu. Kapan itu pertama kali terdiagnosa? Kalau pertama kali saya terdiagnosa, ditemukannya benar-benar itu adalah November 2023. Itu. November 2023. Ya, itu dari hasil CT scan. Ya. Tapi sebenarnya observasi monitoringnya itu udah dari 2018 ya pertama kali. Jadi ada gejala memang. Ada gejala yang sebenarnya gejalanya itu ya kayak orang biasa aja, kayak misalnya migrain atau suka batuk-batuk gitu. Jadi di gejala awal itu kebetulan kenapa saya panjang banget penemuan dan akhirnya bisa ditemukan, karena saya itu orangnya sangat dokter minded, bagus. Jadi dikit-dikit ke dokter gitu. Jadi gitu sih. Jadi pertama November 2023 baru ketahuan definit adalah ini adalah suatu tumor bernama paraganglioma. Ya, baru setelah itu kita PR-nya mencari bagaimana mengatasinya. Itu jenis kanker yang saya jarang dengar ya. Apakah memang jarang. Secara statistik di Indonesia apakah juga, mohon maaf nih, banyak juga yang mengalami? Kalau di Indonesia kebetulan saya belum pernah ketemu. Oh ya? Yang jenisnya sama dengan saya. Saya sih cukup aktif di dalam cancer community. Ya. Tapi belum pernah ada yang seperti saya. Jadi saya belum. Kalau memang ada mungkin bisa reach out ya. Karena saya pengen banget bisa ngobrol dengan yang pernah juga. Jadi tidak ada benchmark, tidak ada teman untuk saling berbagi atau mendapat ini ya pengalaman. Rata-rata kalau memang ada yang kena masalah dengan suara, survivor itu adalah sesuatu yang dari kaitannya tiroid. Tapi itu beda. Memang suaranya berubah, tapi beda kasus dengan saya. Biasanya bukan sesuatu yang kalau saya kan dari sarafnya, sehingga si suara itu harus terganggu karena harus diambil sarafnya. Selain suara apa? Menelan. Yang membuat shock banget waktu itu adalah menelan. Karena pada saat setelah, kan saya untuk mengatasinya itu saya operasi. Setelah operasi itu pertama kali mencoba minum adalah ya memang gak bisa menelan sama sekali. Setetes air, kayak pure bayi itu juga sangat gak bisa tentunya ya. Bahkan yang paling sulit juga dan tidak beyond imagination adalah tidak bisa menelan air liur sendiri. Oh ya? Gitu. Oh ya? Karena itu diatur dengan saraf tersebut. Iya. Jadi karena sarafnya diambil, tidak ada yang melakukan itu ya? Betul, karena itu kan unconscious movements. Iya, gitu. Unconscious movement. Iya. Itu terus bagaimana? Sekarang sudah bisa menelan? Bisa. Tadi aku lihat minum. Bisa, udah bisa minum ya. Minum adalah suatu achievement pada setahun yang lalu. Oh itu. Gitu. Jadi apa yang dilakukan karena sarafnya sudah diambil untuk bisa minum lagi dan kemudian vokalnya juga mulai muncul lagi, itu apa yang dilakukan? Pertama kali untuk bisa penyembuhan waktu itu karena tidak bisa menelan, tidak bisa masuk nutrisi. Kan kalau saya waktu itu pakai IV infus nutrisi tapi kan nggak cukup ya. Karena lambung juga harus dilindungin. Jadi saya pakai NGT yaitu sonde kalau kita bilangnya ya. Jadi sonde langsung via hidung supaya langsung ke lambung. Waktu itu kita pakai selama 1 bulan sambil saya berlatih. Jadi beraktivitas biasa tapi pakai sonde begitu ya? Iya pakai sonde tapi ya karena waktu itu operasi besar jadi aktivitasnya belum seperti biasa ya. Jadi memang harus latihan jalan lagi. Latihan ibaratnya the whole body collapse lah. Jadi harus waktu itu memang fokus dengan berlatih. Selain pengobatan atau terapi itu ada treatment apa? Ada untuk suara. Setelah kalau khusus suara, jadi gimana ya? Pada saat habis saya operasi itu banyak yang kolaps. Di situ saya membuat, karena saya memang seorang yang
planner, hobi ngeplan. Jadi saya itu bikin priority order dulu lah. Apa nih yang harus priority? Pertama waktu itu menelan. Menelan belajar giat banget buat menelan. Tuh sampai kalau setiap habis latihan tuh mulut tuh capek banget, bisa ketiduran karena kayak nge-gym tapi di dalam mulut. Gitu. Udah habis itu dengan teratasi. Pendampingan terapis. Terapis. Setelah itu bisa teratasi. Satu lagi mengenai latihan minum itu, soalnya latihan makan itu benar-benar harus strong will dikejar ya, karena sebenarnya nutrisi dengan sonde itu udah cukup. Tapi itu kita juga harus berpacu dengan waktu, karena ternyata kalau tidak dilatih, tidak dirangsang, tubuh tuh bisa lupa gitu. Ya. Malah bisa jadi tergantung sama sondinya lebih lama. Kalau kata jadi memang harus dilatih. Supaya dia terbiasa kembali. Gitu. Iya betul, harus dilatih kembali, ingat kembali. Dan setelah urusan menelan berhasil lewat, saya udah kembali aktivitas. Lalu saya kan butuh suara untuk bekerja, walaupun tidak 100%. Saya bukan MC, saya bukan apa. Tapi saya itu kan mengatur acara, jadi saya kan ngatur-ngatur. Kalau nggak ada suara kan sulit juga. Nah saya baru setelah itu getol dengan speech therapy. Kalau itu intensif dengan terapis itu seminggu 2-3 kali, tapi dengan diri sendiri tuh ya harus setiap saat, setiap hari. Jadi, juga ada gerakan-gerakan fisio yang melatih saraf, stimulasi saraf. Itu juga ada, dan itu masih saya kerjakan sampai sekarang. Secara total semua perjalanan pengobatan itu mana yang menurut Mbak Mita yang paling momen-momen yang paling menegangkan itu di saat apa? Saat didiagnosa, saat mulai atau persiapan operasi, atau setelah operasi, setelah treatment, mana momen-momen yang paling menegangkan? Kalau yang paling bikin shocking banget adalah nomor 1, kalau kita pakai urutan, begitu tahu bahwa itu langka, bingung kan mau kemana gitu, karena tadi kalau Mbak Kus tanya tentang di Indonesia, saya nggak tahu pasti angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita tanya ke AI, ke Google, paraganglioma itu sendiri, perbandingan statistiknya adalah 2:1 juta orang. Dari 1 juta orang? 2. Iya. Gitu. Itu dunia. Kalau di Google cari nanti kalau di Google Haurer paraganglioma. Dan yang satu itu ada di Mita. Iya. Itu shocknya kan mau kemana gitu. Tapi saya berterima kasih juga dengan dokter yang menemukan gitu, karena untuk menemukannya juga. Yang menemukan dokter di mana? Di Jakarta, kalau boleh sebut nama atau dengan dokter Sonar Panigoro. Gitu. Yang menemukan ya gitu. Tapi itu juga memang sudah diobserv berapa tahun. Dan saya memang bilang sama dokter Sonar waktu itu, Dok, dan saya udah berapa kali biopsi juga, pernah sama beliau itu terakhir di 17 Agustus, pokoknya saya ingat di Agustusan itu. Saya biopsi, terus udah gitu saya udah hasilnya jinak waktu itu. Karena itu ada benjolan yang suka pindah-pindah posisi lah, keraba. Nah terus, padahal sebelumnya pas sama dokter Sonar, saya udah pernah diopsi sebelumnya, tapi dengan dokter lain beda rumah sakit. Terus setelah itu saya bilang sama dokter Sonar, kita observe, karena di observe, wah ini kayaknya kalau dari USG dalam 1 tahun ini perkembangannya cukup banyak. Tapi dokter nanya, mau nggak kalau di biopsi lagi, dioperasi lagi? Untungnya saya memang dokter minded, jadi saya yang mau gitu. Malah tertantang gitu ya. Boleh gitu. Udah terus sudah biopsi ternyata, tapi diambil juga ternyata jinak. Tapi terus setelah kita masih kontrol, saya juga masih rajin kontrol, saya kok masih balik lagi nih, sakit kepala terus kayak tegang gitu. Saya bilang sama dokter Sonar, Dok saya kok masih suka migran aja ya. Saya diapain lah dok, terserah mau di scan diapain, pokoknya gimana caranya biar ketahuan gitu. Kira kita CT scan kepala, tapi dokter udah punya kecurigaan, wah ini kayaknya lebih dalam lagi nih posisinya.
Tapi kita scan dulu deh gitu. Ternyata pas hasil scan itu barulah ketahuan gitu di daerahnya, tapi memang vaskuler, jadi dia lebih ke pembuluh darah. Jadi kalau sini tuh ada pembuluh darah yang pasokan darah ke otak sama ke jantung. Makanya 2 keluhan terbesar saya waktu itu adalah migrain. Dan bukan sekedar migrain ya, kayak sakit kepala intensif the whole kepala kanan. Itu sama juga suka batuk-batuk. Batuk-batuk itu kayaknya karena oksigennya yang ke jantung terganggu juga. Tapi sebelum ke beliau itu saya juga udah sempat ke internis, ke pulmonologis. Nah, sebelum dokter Sonar dan ahli bedah onkologi yang menemukan lagi bahwa ini karena dulu kan batuk. Ini bukan batuk, batuknya oke, paru bagus, semua bagus. Tapi dokter nih bilang nih, dokter Seva Wicaksono, beliau yang bilang juga menemukan, biasa menemukan juga, dia bilang, saya saja sini ada kayak benjolan, itu diperiksa deh gitu. Dan dari situ ke situ, terus dari dokter Sonar sampai ke long story short ketahuan ini, baru setelah itu ternyata kayaknya saya juga coba ke beberapa dokter lain, kok kayaknya ini juga dikasih tahu resikonya itu adalah bisa karena dia posisinya di pembuluh darah, ada resiko besar, yaitu 2 resiko terbesar, bleed out, pendarahan sangat banyak, atau stroke gitu. Kan almarhum bapak saya stroke ya, jadi saya yang gitu, itu juga lemes juga. Tapi mau cari tahu juga saya tunggu, kok kayaknya selalu minta petunjuk, kayaknya bukan di sini ya, tapi saya browsing dan di situ saya di Indonesia dikasih tahu ini bukan dokter Sonar lagi karena bukan bidangnya beliau, sub bidangnya beliau. Terus dikasih tahu ini lebih sering sih sebenarnya di ras Caucasian kejadiannya. Saya juga nggak ngerti kenapa, saya kan nggak ada kebule-buleannya. Gitu, terus akhirnya saya cari, saya browsing, kayaknya di Amerika gitu. Tapi Amerika nggak familiar gitu. Terus saya coba cari di Australia karena kan saya dulu sekolah di Australia. Ya udah ternyata ada juga nih. Saya email ke dokternya, asistennya bales, oke, bisa datang gitu. Ya udah langsung periksa di sana. Terus shock nomor 2 itu adalah dari Australia itu bisa mengoperasi, tapi dia bluntly bilang, nanti kamu akan gak bisa nelen, gak bisa ngomong, suaranya berubah, suara you will have hoarse voice. Dia bilang, nanti suara kamu gitu. Udah bilang very bluntly. Dan saat itu sebagai manusia kayak yang, masa sih? Dan karena itu subconscious, jadi kayak yang, kayak apa sih emang gitu. Ya udahlah, suara nggak apa-apa, suara berubah fine gitu. Terus kalau nggak bisa nelen gimana? Kalau nggak bisa nelen nanti terapi, tapi terapi lama. Makanya kita suggest kamu jangan di sini deh, karena kamu udah nggak tinggal di sini. I'm trying to be ethic with you, dia bilang gitu. Jadi coba deh cari tempat lain, somewhere closer to home. You will need your support system. Gitu. Tadi dia sempat yang, gimana sih? Kan dia bisa sampai saya challenge, kan. So you're saying you're not confident to do my surgery? No, I'm confident, dia bilang gitu. Tapi the afternya itu yang saya nggak comfort dengan kamu di sini, karena kamu di sini you're not resident sini, dia bilang gitu. Dia lebih tekanin lebih ke you will need your support system, family dan lain-lain gitu. Oke, ya udah. Tapi tuh saya dapat jalan lagi ke Singapura. Di Singapura saya ketemu dokter yang saya juga sangat nyaman, very expert, itu juga blessings. Tapi dia bilang, how about my voice, Profesor? Dia bilang, mungkin pendekatan Asians juga lebih berbeda ya. I will try my best to preserve your nerve. Dia bilang gitu. Oke lah, I believe you. Udah. Terus udah pas kita operasi, tegang juga, pasti itu juga menakutkan juga. Tegang, takutnya gimana kalau keluar-keluar stroke gitu kan, takut. Tapi udah deh pasrah kita. Ya there's no other way gitu. Kalau didiamin ini this is time bomb.
Bisa tiba-tiba stroke juga kalau didiemin karena kekurangan blood supply ke oksigen ke otak. Udah, terus ternyata shock kedua adalah pas habis surgery nggak bisa nelen, dia bilang bahwa nerve-nya diambil. Tapi nerve itu kan suatu misteri ciptaan Tuhan ya. Tergantung, nggak ada yang bisa menentukan karena dia bisa compensate each other juga, tapi takes time. Dan seberapa saya bisa itu nggak ada yang tahu. Udah, kita langsung dong coba. Pas saya pertama kali keluar, Prof bilang, "Can you move your hands?" Nah, move my hands. "You move your legs ya. Do you remember who you are?" Berarti kan kayak dia takut stroke nggak nih gitu kan. Terus, "Yes, I know," gitu kan. Oke, dia langsung senyum. Terus ternyata begitu coba minum, nggak bisa nelen. Dan ternyata yang kita bayangkan nggak terbayangkan, nggak bisa nelen itu kayak gimana? Gimana, Mit? Kayak kelelep, kita drowning, kita kelelep. Kayak gitu rasanya. Gitu. Wah, langsung dia lemes. Saya, my husband and my sister yang nungguin. Ternyata beneran nggak bisa nelen. Itu shock kedua. Shock ketiga, ini mungkin inilah yang ketiganya. Shock ketiga adalah karena paraganglioma itu by nature dia itu dari 2/1 juta itu persentasenya adalah majority adalah benign jinak. Ternyata saya biopsi di sana, dan biopsinya di Singapura kita pakai yang lebih detail lagi karena dia tuh pintar sekali. Dengan biopsi standar nggak kebaca. Tapi kayaknya tim medis sana ada penasaran dan mungkin kecurigaan. Wow, you agree nggak kalau kita tes yang lebih detail? Sebenarnya situ ada choice ya. Ya udahlah, nggak usah, kan kayaknya udah pede-pede kayaknya jinak. Tapi kan saya nggak mau setengah-setengah. Kita udah sampai sini, ya udah tuntasin. Oke, boleh. Ternyata pas detail habis itu, dan yang telepon saya tuh pertama nurse-nya, and then the professor want to speak to me directly via phone. Saya udah di Jakarta waktu itu. Kalau ini ternyata hasil biopsinya adalah cancerous gitu, malignan. Langsung shock. Saya ngomong bicara cancer tuh karena di keluarga ada banyak experience cancer. Jadi saya witness so many fights gitu dalam so many battles of cancer. You were there also. Itu langsung lemes lah, langsung lagi sendirian di rumah. Ya udah langsung, aduh, so what happened, Prof, gini-gini. Saya udah takut banget. Tapi again saya sangat blessed ketemu beliau bilang, this is very treatable, don't worry. Udah, saya tetap cepet datang ke sana. Saya ke Singapura, saya bilang, saya ingat my brother begini, my sister-in-law begini. Tapi dia membesarkan hati saya dan bilang, namanya Profesor Sukichi. Profesor Su bilang, this is different, every battle is different stories. Your story is different. You have to believe gitu. There will be no new normal gitu. So it's okay, it's very treatable gitu. Ya udah, itu shock terakhir saya pada saat itu. Dan ketiganya sudah dilalui. Nah ya, dan PR itu, tapi saya waktu itu harus benar-benar radioterapi. Dan kalau area head and neck tuh memang cukup banyak, jadi saya tuh 30 kali. Tapi saya juga blessed bisa melaksanakannya di Indonesia. Saya begging sama Prof dan tim di Singapura. I wanna do it in Indonesia. I cannot be too far from my kids, from my life. Kalau Singapura itu, I have to be away gitu. Prof sih sangat bilang, you don't love Singapura, dia kan bercanda. Kan kamu di sini juga bisa sambil holiday. No, nggak mau. Pokoknya mau di Jakarta gitu. Ya, dan terakhir blessings juga adalah ketemu Prof yang sangat ahli, ini juga serikan di Indonesia, Profesor Suhartati. Beliau ahli radioterapi dan ternyata juga memang masih gimana ya, semua tuh sangat nyambung. Ternyata putri beliau juga
sama-sama sekolahnya di Australia yang ternyata kita kenal juga. Jadi sangat menjadi lebih mudah ya. Dan Profesor Suartati kebetulan juga sangat kenal sama Profesor Sukici yang di Singapura. Jadi mereka bisa langsung WhatsApp-an. Saya sangat blessed. Jadi di situ saya yakin kalau Tuhan kasih sesuatu, Allah kasih yang kesulitan, sangat langka, ada kemudahan. Iya, yang penting kita berpositive thinking. Betul. Tapi dari tadi aku mendengar bagaimana usahanya Mbak Mita dari Australia, kemudian pindah ke Singapura dan kemudian di Jakarta gitu. Itu kan support sistemnya luar biasa ya. Mungkin bisa cerita seberapa perannya itu, besarnya perannya pada dia. They are everything. Jadi baru ngomongin gitu aja udah berarti mau berbesmil ya. Jadi satu ya, ibu saya tentunya ya, saya alhamdulillah masih punya mama, karena doa mama kan manjur mujarab. Mama mungkin tidak terlalu sangat mendetail dengan apa gitu ya, dengan hal-hal medis dan stuff, but she really believe in me. Oke, kamu mau laksanakan apa, I will support gitu. Dan yang sama portion yang sangat besar juga suami saya, karena kalau saya orangnya sangat apa ya, driven banget, suami saya itu tenang orangnya, laid back tapi pemikir juga, tapi dengan caranya tidak menggebu-gebu. So he's like jadi ada opposite of me, balance of myself. Jadi dia juga sangat mendampingin saya, mensupport saya mau kemana aja, dan sangat menenangkan saya. Karena dengan personality yang menggebu-gebu, kadang juga kayak mau teriak gitu ya. Dia is the yin to my yang. Gitu. Dan ketiga juga, anak-anak saya walaupun masih dalam usia early teenage years, kita tuh selalu biasa communicate terbuka. Saya nggak nutupin apa-apa dari anak-anak. Setiap dari dokter saya cerita, kita selalu family discussion. Respon mereka bagaimana? Oh ya, my oldest son, kan anak saya yang pertama laki-laki, dia tuh selalu bilang ini dan dia tuh orangnya sangat suka research juga. Jadi kan saya kalau tumor itu apalagi jinak, banyak juga so many voices yang bilang kalau jinak, tumor nggak jinak ganggu, nggak usah diapa-apain. Tuh banyak juga yang kayak gitu. Mungkin nggak salah juga. There's no right or wrong dalam hal ini. Tergantung mau jalan ikhtiarnya kemana gitu. Kebetulan yang saya ambil itu kan adalah medis. Dan saya ngobrol sama anak saya, do you think I should do the surgery or not gitu. Karena kan sebetulnya mama biasa-biasa aja. Saya masih cycling, masih kerja, masih sangat aktif gitu. Nggak kenapa-kenapa, cuman sometimes I get really tired. I get all gangguan yang nggak terlalu sampai besar banget, tapi ya ada condition lah gitu. Terus kalau kata anak saya, haruslah mama gitu. Dia kasih contohnya Steve Jobs gitu. You know Steve Jobs, mama, like he had a tumor, he chose untuk tidak ngambil secara, dia kan mencoba cara herbal, but it didn't work for him. Jadinya padahal he got everything, he got all the money, he got everything that he wants, he needs gitu loh. Tapi his choice adalah nggak medis. Jadi it didn't work out. I don't want that to happen to you. So kalau udah dikasih tahu jalannya, most possible-nya adalah, the best situation-nya adalah surgery, you have to do it gitu. Bijaksana ya. Iya, sangat. Di umur itu ya. Iya. Saat itu dia masih SMP kelas 1 apa kelas 2 Sudah ya. punya pemikiran yang dewasa, mensupport mamanya ya. Betul. Kalau anak saya yang kecil, my daughter, dia itu always bring serenity. Jadi di saat supportnya beda lagi. Dia pada ekspresif, sangat penyayang banget, sangat family person banget. Jadi kalau saat saya bayangin ya Markus, waktu saya lagi di Singapura, lagi sangat frustrated, nangis terus, anxiety juga, emotionally juga tantrum dan sedih,
setiap pergi ke keramaian, ke mall tuh pasti nangis karena gak punya suara lagi. Dengan dia, dengan tangan kecilnya yang memeluk saya dan pat my back, benar-benar mengelus dan memeluk saya tuh bisa menenangkan seperti layaknya orang dewasa. Malah seperti ibu ke anak. Iya, malah kebalik gitu. Jadi mereka dan juga kakak-kakak saya, my sisters, aduh, I cannot do anything without them lah. Mbak Mira, my older sister, dia juga sangat mensupport saya dalam hal, lo mau kemana deh, gue temenin, gue bantu apa, secara pokoknya buat mama, mbak, dan my sister, spiritual, mental, material dan segala macam, mentality, semua mereka sangat mensupport their little, youngest daughter. Dan juga semua lah, sampai my in-laws juga, dan bahkan my sister yang di Europe, Mbak Mida yang di Madrid, surprisingly dia langsung flew to Singapore just to be with me gitu. Jadi sangat itu juga teman-teman saya juga luar biasa lah. Jadi semua dan tim medis saya dari mulai Jakarta, Sydney, Singapore, semua the best, dan all the therapists dan everyone. Ini sebuah privilege yang Tuhan berikan ya. Betul. Ya. Tapi yang saya pelajari juga privilege, alhamdulillah dikasih. Tapi willingness you have to build. Betul. Gitu. Sehubungan dengan itu. Ya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, meskipun kasusnya tidak persis sama. Apa yang bisa Mbak Mita sampaikan untuk memberikan spirit pada mereka, termasuk juga kepada support system ya, yang mendampingi. Karena kadang-kadang kalau support system itu tidak bekerja dengan baik, ya itu akan menjadi penderitaan yang berlebih, penderitaan berikutnya gitu pasiennya. Mungkin Mbak Mita punya kamera, silahkan apa yang ingin disampaikan untuk para teman-teman yang mengalami hal yang sama dan support sistemnya. Oke. Buat semua teman-teman warriors, let it be warriors cancer atau any kind of things dalam penyakit, kehidupan secara umum sih, saya cuma bisa sampaikan nomor satu yang dalam pengalaman saya itu, satu, selalu berusaha berpikir positif. Kalau lagi gak positif, karena it's not all sunshine and rainbow. Saya juga ada masa-masa depressing moments yang putus asa. Kadang kalau lagi gak positif ya balik lagi ya sudahlah, jalanin saja, mau gimana lagi. Jadi kalau bahasa kerennya keep on moving forward, itu satu. Yang kedua, ya selalu believe pastinya ya, dan berdoa. Sama yang ketiga, time is everything. Jadi jangan ditunda, selalu hadapin aja dengan ya udah, apalah, kita serahkan yang terbaik, yang keahlinya bilang apa, kita build our ways buat bisa menuju itu gitu. Karena banyak juga orang yang sudah ditutupi dengan ketakutan. Nah ini dia nih bagus, yang saya alami juga. Kadang-kadang tidak seburuk yang kita bayangkan. Itu sih. Jadi takut, aduh nanti takut ini. Kita jalanin, ternyata kayak gini. Ya nggak apa bisa juga diatasin gitu. Itu sih. Sama kalau untuk support system. Kalau untuk support system, yang best bisa lakukan adalah be there. Mendengarkan. Gak harus punya jawaban. Just be there, itu udah counts banget. Dan kadang perlu lihat dari yang didampingin, apakah pada saat itu pengen diskusi, ataukah just a simple thing as ada di samping, atau perlu dipeluk, atau perlu apa, pokoknya kadang cuman gak perlu punya, you don't have to have the answer, gak perlu punya jawabannya. Yang penting berada di situ dan memberikan support, itu luar biasa. Ini ada cerita yang bagus. Dulu tuh waktu saya belum ngalamin, saya gak terlalu memandang betapa besarnya, betapa beratnya meanings dari kata-kata semangat. Semangat ya gitu kan. Ternyata pas saya menjalani,
ternyata kata-kata semangat ya itu udah paling benar. Karena tuh deep banget. Kalau sabar ya sabar lah, udah pasti sabar. Ibaratnya gini, ya udah lo pasti sabar. Orang gue yang jalanin ini nggak perlu membuktikan sabarnya lagi gitu. Jadi ketika semangat. Tapi kalau semangat ya itu paling penting, yang kita tuh diingetin, oh iya ya harus semangat gitu. Itulah kata-kata yang paling penting. Kata-kata penting itu ya. Yang ternyata simple tapi meaningful. Nah saat ini Mbak Mita masih semangat dengan aktivitas hariannya. Boleh semangat ya. Apa tuh? Semangat kan, kalau saya itu kan saya manage dari traditional wedding service ya, terutama untuk adat Jawa. Kalau versi bahasa zaman dulunya kan dalam hal bidang dukun manten. Iya, zaman dulu namanya dukun manten. Kalau sekarang orang bilang dukun kan takut. Jadi kita membantu pengantin-pengantin untuk kita provide marias adat tradisional. Jadi kita merealisasikan wedding dream-nya, dan biasanya ke kita ya pasti ke traditional weddings. Jadi kita ngobrol dan jalan cekan, kalau generasi makin kesini ngeliat adat udah beda ya. Kalau zaman dulu dalam hal wedding juga, kalau zaman saya urusan kawinan urusan orang tua. Betul. Jadi udahlah kamu diam aja, jadi lakon, semua udah diurusin. Kalau sekarang kan anak-anak lebih aktif, lebih itu, tapi lebih banyak referensi. Kadang jadi malah bingung. Dan situlah perannya kita bahwa meng-guide through mereka. Kamu pengen adat seperti apa sih? Sampai seberapa dalam pengen adat? Dan anak-anak sekarang nggak bisa dipaksa, harus pakemnya harus begini. Jadi kita bisa lebih discussion, menemukan jalan tengahnya supaya semua happy. Betul. Gitu. Tapi dengan sekarang para yang muda-muda ingin terlibat, itu peran Mbak Mita sebagai yang lebih junior dari kan ini bersama dengan Mami ya. Iya, betul, dengan ibu saya. Nah, itu apakah menjadi pendekatannya menjadi lebih mudah ya? Iya, biasanya kalau urusannya dengan mungkin kayak kalau sekarang kalau dengan anak-anak mungkin kalau Bu Mami, Tante Mami udah jadi Eyang Mami kan. Eyang Mami. Jadi kadang orang udah takut dulu, segan mungkin ya. Karena takutnya aduh nanti nggak boleh, nanti nggak itu gitu. Karena kan casingnya mama saya kan juga sangat klasik Japanese woman. Nah, padahal kan kalau way of thinking kan ya open minded juga ya, maksudnya sangat ya open, dan mama selalu pesan bahwa harus global. Makanya kata anak-anak kan juga memastikan banyak international exposure-nya juga, harus global, tapi cara berpikir harus tetap preserve budaya kita, budaya wanita timur, mengakar pada budayanya. Betul, walaupun main global gitu. Jadi kalau peran saya biasanya di situ gitu ya. Menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Gitu. Ada yang harus dipegang pakemnya. Betul. Ada yang bisa, mana yang fleksibel. Betul. Dan kadang juga menjembatani ya dari orang tua juga kadang kan. Ya kalau sekarang sih ibu-ibu mantan sekarang udah muda-muda ya. Gak terlalu clash, biasanya mereka lebih chill. Kalau zaman dulu kan mamanya mau harus adat banget begini gitu. Anaknya pengennya beda lagi. Nah biasanya kita cari discuss cara tengahnya. Gitu ya. Nah ini yang menarik adalah karena Mbak Mita ini bekerja bersama-sama dengan mama ya, gitu dengan dalam family perusahaan keluarga gitu. Menarik sekali karena ini menyangkut suksesi ya. Nah, tidak mudah kan menjalankan suksesi gitu ya. Nah, boleh cerita nggak? Ini kan supaya jadi inspirasi juga bagaimana melanjutkan bisnis, kemudian dengan gaya yang berbeda. Seperti apa? Iya, gaya beda banget. Sampai kalau di antara tim-tim jadi keluarga dalam keluarga tim kami, jadi kayak our employees yang udah lama-lama juga tentunya ya. Mereka suka jadinya bilangnya ibaratnya
bos besar dan bos kecil. Gitu ya. Kadang kesian juga, kadang dengan approach yang berbeda, mereka kadang bingung. Yang mana nih yang diikutin gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau dalam succession plan sih mungkin challenge-nya adalah karena your mom is your boss. Jadi kan sometimes kalau saya dulu dalam corporate ya, kita bisa diskusinya mau ibaratnya sampai sepanas mungkin pun kan ya udah that's it ya, gitu. Orang lain. Kalau ini kan it's your mom. Nanti kita juga nggak boleh jadi anak yang kurang ajar. Kadang gini, kalau dibilang nanti kalau orang Jawa bilangnya ngeyel gitu. Padahal bukan bermaksud ngeyel, maksudnya discuss gitu. Tuh. Nah, tapi ya itu juga challenge-nya kalau dari saya sebagai yang muda dan notabene anak juga, kita harus tetap, ya ini bagus juga, harus tetap menghargai orang tua pini sepuh. Jadi kita PR-nya kalau buat saya harus lebih berpikir gimana cara berkomunikasinya yang baik. Gitu. Karena saya dulu, apalagi dulu kan saya sempat di male dominated industry juga gitu. Jadi kan kita ya biasalah keras-kerasan gitu ibaratnya. Kalau sekarang kan dengan ibunda gitu kan. Dan kalau sama klien juga dengan ibu-ibu gitu kan. Sometimes kan ya kayak contoh dengan ibu-ibu pejabat itu kan juga cara komunikasinya kan beda lagi dengan yang di bidang usaha atau yang lain. Semua punya cara way of communications yang berbeda. Jadi challenge nomor 1 adalah komunikasi. Challenge nomor 2 adalah visionnya gimana gitu. Ini kita pengen visi, brandnya kalau dari segi sini kita pengennya seperti apa gitu. Dan dulu awal-awal saya banyak ngobrol sama ibu saya bahwa gini loh mam, sekarang anak-anak sekarang tuh seperti gini. Bahwa mereka tuh lebih harus, mereka tuh sangat punya detail dengan mood board, dream wedding segala macam. Itu yang mungkin kalau orang tua agak kagok dulu seperti kayak gimana. Nah, jadi kita banyak diskusi ya, dan saya juga bersyukur ibu saya juga sangat open minded dalam hal itu. Jadi tapi untuk mengatasi ya kita juga lihat-lihat, kadang mama suka yang udahlah kalau sama ini kayaknya mereka akan lebih nyaman kalau sama kamu. Kalau gitu. Ini ini harus aku gitu. Kadang kita kayak gitu, kita mengidentify our clients needs, karakternya juga gitu. Dan yang lalu dalam pelaksanaan sih pas hari H kita semua turun, saya juga di situ kita style nggak terlalu berbeda lah kalau dalam hal di lapangan. Dalam planning tuh agak berbeda. Mama saya mungkin karena orangnya banyak hal senimannya, kan seniman budaya gitu ya. Jadi dibanding saya dulu yang background saya very corporate, saya sangat topi corporate-nya banyak gitu ya. Jadi awal-awal mama stres pas saya dalam company, karena saya harus gimana ini, bagaimana, semua harus jelas, semua harus ayo sekarang time frame ya. SOP time frame. Dulu mama suka bilang tuh my sisters gini, aduh aku nih diteror terus sama Mita gitu. Kayak gitu. Lebih berbeda style gitu. Jadi akhirnya kita identify untuk urusan manajemen udah semua diserahkan ke saya gitu. Dan ternyata itu meningkatkan productivity juga karena mama senang karena she's an artist, so she likes to do all the detailing things gitu. Very happy. Tapi ya kita juga identify kayak dalam bisnis entity kita kan ada hal decoration juga, jadi it's like mama tuh the whole package yang ngelakuin semuanya tuh serba bisa. Nah di anak-anak tuh agak terspread, walaupun kita semua dituntut harus bisa semua. Payungnya. Makanya kalau kakak saya Mbak Mira Hardo itu ke decoration, kalau saya lebih ke adat gitu, karena interestnya juga berbeda gitu. Jadi saya melihat bahwa komunikasi itu adalah kunci atau adalah kata kunci untuk menjadikan suksesi itu nantinya juga berjalan smooth gitu. Dan identification. Ya, karena mama kan punya 3-4 anak ya. Kebetulan kalau Mbak Mida kan dia selalu dia kan corporate-nya banget, jadi dia senang gitu dengan
selalu adventure juga. Jadi kakak saya selalu ke pindah-pindah negara. Jadi udah let her be gitu kan. Tapi kalau mengenali sifatnya tuh sangat berbeda kita 3 perempuan ini. Jadi di situ kalau buat mama mungkin I imagine sebagai seorang pimpinan mengenali dia strengthnya di sini. Sangat mengenali karakter. Kekuatannya di sini. Apa yang harus dilakukan. Ya dia dikasih bisnis unitnya beda-beda. Itu juga sangat penting dalam succession. Itu good leader itu. Sangat bisa mengidentifikasi strength point masing-masing asetnya ya. Dan kita itu benar-benar langsung ke lapangan dijeblosin lah ibarat ya. Jadi kita benar-benar learn by doingnya tuh, learn by example tuh udah pasti tuh karena mama learn by role example. Karena mama tuh tidak pernah menyuruh kita untuk join the company, tapi mama itu menularkan passionnya ke anak-anak. Itu kayak mungkin PR ya. Jadi menularkan tidak diperintah untuk membantu, tetapi passionnya ditularkan. Nggak pernah. Jalan menarik. Life brings me to suatu saat saya, mama kayaknya I want flexible times waktu itu. Jadi kayaknya saya nggak di corporate lagi deh mama. Tapi saya ngizin, udah ngobrol dulu sama suami tentunya ya, yang selalu support whatever that I want. Nah kalau ke mama saya bilang, karena kan mama yang membiayai saya sekolah sampai, dan master saya kan beda banget Markus. My background kan master di international business. Tiba-tiba pengen ke adat gitu kan. Itu kayak apa ya panggilannya aja. Saya bilang sama mama, saya nggak mau, kayak nggak pengen di corporate dulu. For now nggak pengen corporate. But saya kan nggak bisa diem. Jadi boleh nggak saya manage your business? Wah senang banget mama. Akhirnya pulang kandang dan akhirnya pulang kandang. Dan kita bring international to preserve the culture stuff. Luar biasa lagi. Gitu. Nah tadi ketika Mbak Mita bicara mengenai karakter, bagaimana mama bisa mengenali karakter anak-anaknya, menularkan passionnya, kemudian memberikan semacam lahan gitu ya, wahana bermain gitu ya, yang sesuai playground gitu yang sesuai passion anak-anaknya itu tentu saja membutuhkan pengalaman yang panjang ya. Tapi ini kan podcast tentang grafologi. Saya juga ingin cerita sama Mbak Mita bagaimana saya membantu untuk melihat karakter Mbak Mita melalui tulisan tangannya. Kita nanti akan bahas di sesi berikutnya, sesi grafologi. Grafolovers, saya masih bersama Mbak Mita Hardo. Tadi seru sekali perbincangan kami, dan saat ini saya mendapat kesempatan dari Mbak Mita untuk membaca tulisan tangannya. Mbak Mita mengirimkan 2 atau 3 tulisan tangan, di mana sebagian adalah tulisan tangan yang dibuat sebelum menjalani operasi, betul ya. Betul. Kemudian ada lagi tulisan yang beliau buat ketika setelah operasi, begitu ya. Yang ini ya, yang sudah operasi. Yang ini ya. Menarik sekali karena saya ingin menceritakan pada Mbak Mita terkait juga dengan tadi bagaimana karakter Mbak Mita. Saya mengenal beliau, apakah sama dengan apa yang dia tulis gitu ya. Nah, dalam hal ini karena saya berhadapan dengan pasien, atau saya sudah bisa disebut survivor atau masih warrior? Kalau berdasarkan hasilnya udah clear sih survivor ya. Survivor. Tapi kalau definisi dalam hal cancer yang lebih umum, tunggu 5 tahun buat benar-benar truly survivor. Jadi sekarang masih in between lah. Baru terima rapot 2 kali. 3 kali lagi. Nah, karena kasusnya demikian, karena beliau adalah pasien, maka saya tidak memperhatikan atau mengabaikan unsur eligibility-nya. Jadi saya tidak melihat apakah tulisan ini bisa terbaca dengan jelas atau tidak. Karena barangkali ada unsur-unsur yang masuk karena pengobatan, kemudian mood gitu ya, sehingga tidak jelasnya tulisan itu bisa dibaca.
tidak dipengaruhi oleh karakter, tapi dipengaruhi oleh kondisi fisik. Jadi saya mengabaikan itu. Yang saya perhatikan di sini adalah bahwa meskipun tulisannya ini, coba Mbak Mita kita lihat. Ya, ini yang baru ya. Ini yang dulu. Sebelumnya dan ini bahkan ada jurnal yang ya saya tadi juga sudah membaca. Ya, saya akan melihat before and afternya saja. Yang saya lihat utamanya adalah tekanan tulisan. Jadi tekanan dalam menulis itu bisa dilihat dari bagaimana kita meraba di bagian belakang. Oh ini kalau lihat tekanannya. Ya, dari bagian belakang tulisan. Kalau saya melihat bahwa tekanan tulisan Mbak Mita ini memang tidak kuat, tidak sangat kuat. Jadi hanya medium saja. Ini barangkali juga pengaruh dari bagaimana proses pengobatan masih berjalan. Ada energi yang masih harus ditingkatkan gitu ya. Olah energinya masih harus ditingkatkan. Nanti kalau Mbak Mita sudah lebih fit lagi, barangkali akan bisa dilihat dari tekanan tulisannya lebih kuat. Jadi tekanan tulisan itu memang menggambarkan energi fisik, kemudian kesehatan fisik dan mental. Ini karena masih minum obat ya? Enggak sih, cuma tinggal vitamin ini saja. Ini yang terakhir ya. Kalau yang lama ini sebelum operasi ya. Nah, ini saya lihat yang paling utama adalah slant-nya itu ke kanan dan ke kiri. Jadi slant itu adalah menggambarkan bagaimana cara seseorang itu melakukan berhubungan dengan lingkungan sosial secara emosional. Sebelumnya saya tidak membaca isinya, dan saya tidak tahu bahwa ini adalah tulisan sebelum operasi. Tapi saya lihat bahwa kemiringannya itu kadang ke kiri, kadang ke kanan. Yang ini ya, ini menggambarkan bahwa variatif slant ini menggambarkan bahwa ada kebingungan, ada kebimbangan, ada keraguan-raguan, dan juga ada emosi yang moody. Benar banget nih. Ya. Nah, di beberapa kasus variatif slant itu juga disebut sebagai individunya disebut sebagai orang yang childish. Nah, saya kemudian ingin menggali lagi di sini. Bagaimana suasana hati Mbak Mita pada waktu menulis ini ya, kurang lebih sebelum operasi, berkaitan dengan memori Anda pada masa kecil. Apakah ada memori-memori mungkin dengan ayah, dengan kakak yang memang kan tadi sempat disampaikan ya, diceritakan your late father gitu ya. Nah, apakah ada memori-memori yang sangat membekas dengan mereka yang mempengaruhi perasaan Anda sehingga ketika Anda menulis ini ada hal yang masa lalu yang ingin diingat, ada masa lalu yang muncul. Bagaimana perasaan saat itu? Ingat sih pasti ya, karena kan memang waktu sekarang ini kata-katanya terkait stroke, jadi kan ingat waktu ya memang pada masa teenage years ya. Jadi kan papa saya itu pertama kali stroke waktu saya masih ke umur 16 tahun kalau nggak salah. Gitu, jadi kalau nggak salah 15-16 tahun. Jadi ya ada rasa ingat yang membuat rasa takut bahwa nggak mau anak-anak kayak gitu. Ya. Tadi saya ingat ketika kita ngobrol di sesi di awal, kan ada ketakutan itu ya. Ketika muncul ketakutan itu ketika ada diagnosa gitu ya. Nah, ini tulisan ini saya juga baru dengar ceritanya tadi kan. Tulisan ini menggambarkan bagaimana perasaan mudinya muncul, ada rasa istilahnya kalau saya bilang memori-memori pada masa kecil itu muncul. Sehingga mempengaruhi. Jadi tidak stabil ininya cara berhubungan sosial kepada lingkungannya secara emosional ini tidak stabil. Ini terlihat dari pertama tadi suasana hati pada masa kecil.
Kemudian jadi seperti apa ya Mbak, inner child-nya tuh muncul di sini. Oh, di sini ya. Inner child-nya muncul. Kemudian yang kedua adalah saya melihat konsisten nih dari dulu sampai sekarang, sebelum operasi dan setelah operasi. Yang sebelum, sesudah ya. Mbak Mita ini memang orang yang talkative. Sangat terlihat talkative. Jadi ketika tadi Mbak Mita mengatakan ada risiko bahwa suara atau vokal atau suara itu akan hilang, bagaimana rasanya saat itu? Sementara Anda sendiri sebetulnya menyadari bahwa Anda seorang yang talkative. Iya. Perasaan saat itu seperti apa? Kalau waktu dikampaikan resiko sih marah ya. Oke. Kayak, masa sih gitu loh. Denial juga. Oke. Nah saat ini, apakah Mbak Mita merasa perlu untuk sedikit ngerem cara komunikasi verbal yang terlalu aktif? Harus. Perlu nggak? Harus memang karena by situation. Oke. Anda bisa lakukan dengan mengubah huruf A. Oh gitu. Semua huruf A Anda itu terbuka Mbak. Iya ya. Jadi selain terapi pengobatan dan terapi, Anda bisa lakukan terapi tulisan. Dengan belajar menulis, ya secara sadar melakukan belajar menulis, terapi setiap hari 30 menit seperti itu. Menarik ya. Ya, huruf A-nya semua ditutup. Itu akan membantu Anda untuk mengurangi karakter talkatifnya. Karena menurut saya ini menjadi penting karena terkait dengan kapasitas dan kemampuan fisik ya, terutama di pita suara. Iya. Jadi saya menyarankan demikian. Saya kan tadi nggak tahu sebelumnya ceritanya bahwa ada nggak tahu apa itu saraf pita suara ya. Betul. Tapi dengan tulisan ini saya membaca memang dari sebelum operasi sampai setelah setelah operasi semua masih terbuka huruf A-nya. Nah ini menandakan bahwa keinginan untuk bicara verbalnya masih tinggi. Padahal Anda harus ngerem kan. Betul. Ya itu huruf A-nya bisa ditutup. Ntar ajarin ya nulis ya. Nanti kita dua hal itu. Kemudian hal yang lain kalau saya lihat ya, dengan pendidikan yang tinggi, Anda orang yang sangat open minded, itu sangat terlihat dari bagaimana Mbak Mita menuliskan huruf E. Semua huruf E-nya itu terbuka. Jadi huruf E-nya semua E-nya itu ada loop-nya. Tersenyum ya. Iya, jadi ini menggambarkan bahwa Mbak Mita adalah orang yang open minded. Ini hal yang bagus ya. Jadi bersyukur Anda punya pemikiran terbuka terhadap opini-opini orang sehingga Anda mencari second opinion, kemudian ya kan opini-opini yang lain tentang penyakit itu. Ini sangat terlihat dan terkonfirmasi gitu dari bagaimana menulis huruf E. Kemudian yang terakhir saran saya yang terakhir adalah karena sebelum operasi ketika ada kebingungan dan ada perasaan yang tidak nyaman di mana menulis dengan slang yang variatif, mungkin mulai saat ini juga terus dilatih menulis dengan slang yang bisa tegak atau miring ke kanan. Jadi miring ke kirinya harus dibuang. Miring ke kiri itu gini. Ya ini kan yang di sini Anda bisa tulisannya kadang miring ke kiri, kadang ke kanan gitu ya. Jadi ini bisa dilatih terus dengan tetap tegak atau miring ke kanan. Banyak kan miring ke kiri nih ya. Masih miring ke kiri, tetapi tidak separah yang ini. Ya. Nah, ini tips yang bisa saya berikan, oleh-oleh yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Mita. Mudah-mudahan membantu karena saya tidak membaca isinya. Saya hanya melihat bagaimana gaya tulisan ini menunjukkan karakter Mbak Mita. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan tips ini membantu dan bermanfaat. Pastinya. Baik, saya terima kasih sekali Mbak Mita sudah sampai di sini. Terima kasih. Pengalaman yang bisa menginspirasi juga penonton Grafo-Lovers semuanya. Dan saya akan menutup sesi ini. Pemirsa, dari Mbak Mita Hardo kita belajar sebuah semangat
yang menyala untuk dapat terbebas dan sembuh dari penyakit kanker. Semoga kisah beliau memberikan inspirasi bagi kita dan terutama untuk Anda yang masih berjuang melawan kanker untuk bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu yang tak kalah inspiratif. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih Mbak. Senang banget dapat cerita banyak banget. Thank you.